Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felinda Sarasanti dari Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi. Dalam mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi, ingin menjelaskan tentang perencanaan sistem. Perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Perencanaan sistem mengidentifikasikan sistem informasi penting yang strategis dalam organisasi. Tujuannya untuk melihat kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun proyek sistem yang mendukung tujuan bisnis. Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, umumnya dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem tersebut. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Mengapa sistem direncanakan? Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan. Perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Selain itu juga untuk menghindari penalti atau hukuman yang diderita jika tidak sesuai atau tidak ada perencanaan sistem, yaitu pertama, kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan faktor strategis PDM. 2. Biaya yang terlalu tinggi untuk hardware, software, dan jaringan telekomunikasi yang terlambat dipesan. 3. Pekerjaan yang terburu-buru hingga akhir proyek karena tim proyek tidak menyediakan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan tugas seperti persiapan lapangan, uji coba, pelatihan, dan konversi. 4. Gangguan user dan pekerjaannya dan operasi perusahaan selama produksi memuncak karena salah penjadwalan. 5. Kehilangan kredibilitas user karena tanggal target yang terlewat. Ini dapat terjadi bagi suatu perencanaan sistem yang baik karena manajer proyek tidak hati-hati. Siapa yang merencanakan sistem? Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan manajemen puncak, karena manajemen puncak menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalnya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Dalam banyak organisasi, manajemen puncak atau steering committee sangat berperan dalam perencanaan sistem. Idealnya terdiri dari CEO, CEO, dan CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa yang dilakukannya adalah: pertama, menyelesaikan konflik teritori dan politik dari membangun sistem yang baru. 2. Menentukan prioritas proposal proyek sistem. 3. Menyetujui perencanaan dan anggaran sistem. 4. Mereview kemajuan proyek. 5. Menentukan apakah proyek tertentu dapat dilanjutkan atau tidak. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek 1-2 tahun atau jangka panjang kurang lebih 5 tahun. Yang menangani perencanaan sistem meliputi planning staff, departemen pengembangan sistem atau konsultan pengembangan sistem di luar perusahaan, dan departemen pengolahan data atau dapat digabung dengan departemen akuntansi. Proses perencanaan sistem dikelompokkan menjadi 3 proses, yaitu: pertama, merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Kedua, menentukan proses proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. Dan 3, mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Komponen dari laporan perencanaan sistem. Pertama, komponen secara keseluruhan. Komponen ini melibatkan sumber daya yang dibutuhkan selama 3-5 tahun ke depan. Sumbernya meliputi staf baru, software, hardware, peralatan telekomunikasi, lokasi komputer yang baru, dan peralatan keamanan. 2. Komponen aplikasi. Komponen ini mencakup jumlah dan macam dari sumber daya yang dibutuhkan yang merupakan fungsi langsung dari proyek sistem yang harus dibuat. Perencanaan dan pelaporan proyek sistem. Pertama, membuat jadwal proyek. Laporan kemajuan dibandingkan dengan laporan jadwal proyek untuk menentukan seberapa baiknya proyek berjalan.
2. Melaporkan kemajuan proyek. Kemampuan dalam mengevaluasi kemajuan proyek. Evaluasi ini bergantung pada koleksi, pengukuran, dan pelaporan dari informasi yang akurat dan tepat waktu pada berbagai checkpoint. 3. Menganalisa kemajuan proyek. Laporan kemajuan berisikan estimasi dari presentase yang lengkap dan setiap tugas dan fase dari pembuatan proyek sistem. 4. Meninjau jadwal proyek. Setelah semua kemajuan proyek dibandingkan dengan laporan penjadwalan proyek, di mana perbaikan dilakukan, semua penjadwalan dan anggaran harus ditinjau berdasarkan kemajuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.